Shalom, puji Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan di kesempatan hari ini. Sharing firman Tuhan yang saya akan bagikan, temanya adalah mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Yakobus 4 ayat 14b sampai 15. Firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup saya, di mana Tuhan mengingatkan kita, hidup kita ini seperti uap. Bagaimana keadaan uap? Keadaan uap itu pada waktu air itu panas, keluar uap, air dan uap itu kelihatan seperti kabut, kelihatan sebentar, tapi beberapa saat kemudian dia hilang lenyap. Jadi sama seperti kehidupan manusia, sifatnya sementara. Bagaimana tahun ini bisa semakin baik atau semakin buruk? Ya saudara, karena itu butuh Tuhan dalam kehidupan kita dalam menjalani bulan-bulan berikutnya di tahun 2021 ini, saudara. Ya, kita harus memperbaiki sikap hati kita kepada Tuhan, kita harus memperbaiki iman kita kepada Tuhan, kita harus terus bertumbuh berakar di dalam Tuhan. Gunakan sisa waktu ini dengan bijaksana. Hidup menurut kehendak Tuhan. Jangan lagi waktu-waktu kita dihabiskan menurut kehendak kita sendiri, ya. Mau apapun yang kita berbuat, walaupun Tuhan bilang jangan, kita terus melangkah mau-maunya kita, ya. Jangan saudara, mari kita berjalan seturut kehendak dan rencana Tuhan, ya, agar jalan-jalan yang kita lalui diberkati Tuhan, agar jalan-jalan yang kita lalui selalu akan diberikan keberhasilan demi keberhasilan. Kita nggak bisa berkata, udahlah gue mengalir aja, terserah mau begini mau begitu. Saudara, kalau bicara mengalir, ya, ikan itu akan ikut mengalir aliran sungai kalau dia mati. Tapi kalau dia hidup, ya, ikan-ikan itu biasanya senang melawan arus aliran sungai. Ya, aliran sungai ke bawah, dia akan berusaha ya berenang ke atas, saudara. Ya, itu menjadi kesukaan ikan-ikan yang hidup. Dia nggak akan mengalir. Ikutin udah mengalir aja lah, ikutin alir. Enggak. Itu hanya ikan yang mati, saudara. Kalau imanmu mati, kau akan mengalir saja, dibawa oleh arus dunia ini, dibawa oleh arus pencobaan, saudara. Dan saudara akan bertambah hancur. Ya, kita nggak bisa begitu. Kita harus andalkan Tuhan. Kita harus berpegang kepada Tuhan. Ya, kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Sekarang ini ada di mana masanya kita dimurnikan, kita diuji, ya. Kita tulus nggak dalam pelayanan? Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini bukan dengan maksud menghakimi. Kita melihat mereka yang melayani dengan tidak tulus hati, dengan tidak murni hati. Banyak yang hancur di masa corona ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada beberapa kenalan saya yang saya dengar yang tadinya sudah punya rumah mewah, sekarang rumah mewah dijual, tinggal di rumah yang sederhana. Mobilnya tadinya Fortuner, sekarang mohon maaf sama seperti saya pakai Avanza juga. Mengalami kemerosotan dalam ekonomi. Ya, saudara, susah dalam mendapatkan keuangan. Kenapa? Karena gereja tutup, biasanya diundang khotbah ke sana ke sini, dalam hari Minggu mungkin bisa 5 tempat dia berkhotbah, dia mendapatkan income yang cukup lumayan, tapi hari-hari ini enggak. Jadi seperti tadi saya katakan, semua lapisan masyarakat, mau orang awam, mau hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita semua sedang dimurnikan. Agar kita sungguh-sungguh tulus melayani Dia. Fokus kita untuk kesenangan Tuhan, bukan untuk kesenangan kita. Ketika kita melayani, kita memberkati Tuhan lewat pelayanan kita, agar Tuhan disenangkan, saudara. Ya, bukan untuk cari uang, bukan untuk cari ketenaran dalam pelayanan ini. Tulus, murni hati kita, semua untuk Tuhan. Sebab itu Yakobus mengingatkan kita untuk tidak melupakan Tuhan. Ya, dalam segala perencanaan hidup kita di 2021, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk libatkan Tuhan. Rencana pribadimu, rencana dalam keluargamu, rencana bisnismu, pekerjaan pelayanan apapun, andalkan Tuhan.
Haleluya, amin. Mau andalkan Tuhan, saudara? Ya, kita sama-sama belajar di tahun ini lebih lagi kita mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mengapa? Karena yang pertama kita harus menyadari, ya, kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Jangankan hari esok, 5 menit ke depan aja kita nggak tahu, 10 menit ke depan kita nggak tahu. Ya, apa yang terjadi kita nggak tahu, saudara. Mungkin sekarang kita bisa bercakap-cakap, tiba-tiba 5 menit kemudian jantung kita berhenti. Ya, karena itu kita harus mengandalkan Tuhan. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi Tuhan tahu. Bahkan Tuhan sudah menetapkan masa depan yang penuh harapan, saudara. Tuhan sudah menetapkan rancangan-rancangan yang indah buat kita, buat saya dan saudara. Yang kedua, ya, karena memang kemampuan kita sangat terbatas. Hanya Tuhan yang tidak terbatas, saudara. Tuhan memiliki kemampuan di luar kemampuan kita. Apa yang tidak bisa kita lakukan, itu menjadi bagian Tuhan. Karena kita tahu kemampuan kita terbatas, maka kita harus merendahkan diri di bawah kaki Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Hal yang ketiga, saudara, karena umur manusia juga terbatas. Kita tidak pernah tahu kapan garis akhir. Mari kita sama-sama menyadari, saudara, di tahun 2021 ini untuk kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita berpegang teguh kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, rendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Tuhan, tanpa Engkau aku gak bisa apa-apa. Aku mau mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu. Ya saudara, sehingga hidup kita akan penuh dengan kemenangan demi kemenangan, akan penuh dengan keberhasilan demi keberhasilan. Andalkan Tuhan, maka saudara akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi dalam kehidupan saudara. 2021 akan jauh lebih baik daripada tahun 2020 ketika saudara mau mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat saudara. Shalom.